Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat pagi dan gimana kabarnya pada hari ini? Oke, saya Rizky Putra di sini akan menjelaskan kepada kalian semua tentang sejarah dari perkembangan bahasa Indonesia. Nah, sahabat, bahasa Indonesia. Kalau kita membahas bahasa Indonesia, kira-kira apa yang di benak kalian? Pasti ada yang jawab bahasa sehari-hari, bahasa kita ngobrol, bahasa pergaulan, ya, dan sebagainya. Tapi tahukah kalian bahwa ternyata bahasa Indonesia memiliki sejarah cukup panjang hingga saat ini? Mau tahu? Nah, di sini saya akan menguraikannya dan menjelaskannya pada kalian semua. Oke, sahabat, bahasa Indonesia atau bahasa yang kita pakai sehari ternyata berawal dari bahasa akarnya, dari bahasa Melayu. Nah, baru tahu kan? Bahasa Melayu. Tapi asal muasalnya adalah ketika ada peristiwa besar, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Disitulah bahasa kita lahir atau bahasa Indonesia lahir, yakni pada tanggal 28 Oktober 1928. Ketika itu para pemuda merumuskan sebuah naskah yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Dan yang pasal ketiganya adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di sini para pemuda ingin memiliki bahasa persatu, ingin memiliki bahasa persatuan yang bisa dipakai oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, dari situlah para pemuda kemudian berkumpul dan mencetuskan tiga hal ini. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu gimana dan dari mana asal muasal bahasa Indonesia terbentuk. Kawan-kawan, ternyata bahasa kita itu berasal dari bahasa Melayu yang dipakai dahulu oleh para sunan, para sultan kerajaan di seluruh Nusantara, yang kemudian menjadi bahasa luas di kalangan para pedagang kala itu dan menjadi lumah franca atau yang dikenal dengan bahasa persatuan. Dari situlah kemudian pada abad ke-17 ketika masa kolonial, bahasa Melayu menyebar luas ke seluruh penjuru Nusantara yang dikenal dengan bangsa Indonesia saat ini. Mereka memakai bahasa Melayu untuk sehari-hari, untuk percakapan dan sebagainya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 45, bahasa kita atau bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara dan diakui oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Indonesia. Nah, tidak sampai di situ, bahasa Melayu awalnya dipakai oleh para pedagang Nusantara, kemudian lambat laun berkembang pesat dan para pemuda yang tadi Sumpah Pemuda itu mengembangkan bahasa Melayu yang awalnya menjadi bahasa resmi negara, yaitu bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah bahasa kita adalah bahasa yang awalnya hanya dipakai oleh para kalangan sebagian saja, dan kemudian berkembang menjadi bahasa yang luas cakupannya ke seluruh penjuru Nusantara, yang dikemas oleh para pemuda dan mengubahnya menjadi nama bahasa Indonesia yang mengukuhkan dan mengeratkan persatuan bangsa kita, sehingga bahasa Indonesia menjadi bukan hanya bahasa untuk bicara saja, tapi menjadi bahasa persaudaraan dan bahasa yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman, sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan ingat, junjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa kita. Sekian dari saya, terima kasih. Afwan bila ada kesalahan, dan salam semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.